Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan mengulas revolusi yang harus dilakukan oleh manajemen Chelsea, yaitu menjual pemain-pemain yang minim kontribusi dan jauh dari level standar The Blues. Proyek besar Chelsea di bawah kepemimpinan Bluco Management tampaknya mulai menemui jalan buntu. Terlalu banyak investasi yang berakhir menjadi beban di neraca keuangan maupun di dalam strategi pelatih. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika kita terus mempertahankan pemain-pemain yang secara kualitas memang tidak masuk dalam standar juara. Untuk kembali ke level elit Eropa, Chelsea membutuhkan efisiensi dan menjual 8 pemain ini bukan lagi merupakan pilihan, melainkan sebuah keharusan taktis untuk menyelamatkan masa depan klub. Siapa sajakah nama-nama pemain yang harus dilepas Chelsea di bursa transfer musim panas nanti, dan berapa pundi-pundi yang akan didapat untuk digunakan saat mencari penggantinya? Kita akan bahas tuntas pada episode kali ini. Tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Nama pertama adalah Wesley Fofana. Alasan utama untuk menjual pemain bertahan asal Prancis ini bukanlah bakat, melainkan ketersediaan. Sejak didatangkan dengan harga selangit dari Leicester City, catatan medisnya lebih panjang daripada catatan penampilannya. Di musim 2025-2026 ini, meskipun ia sempat bermain dalam 19 laga, Fofana tetap terlihat kesulitan mencapai level permainan terbaiknya. Chelsea tentu saja membutuhkan bek yang bisa diandalkan setiap pekan, bukan bek yang bermain 2 laga lalu absen selama sebulan. Menjualnya sekarang adalah cara terbaik untuk menyelamatkan sisa nilai transfernya sebelum harganya jatuh lebih dalam karena riwayat cedera kronisnya. Kisaran harga jual adalah sekitar 25 juta pound sterling sampai 30 juta pound sterling, dan target klub Fofana selanjutnya adalah klub dari Ligue 1 Prancis atau tim papan tengah di Premier League. Kita lanjut ke urutan nomor 2, yaitu Tosin Adarabioyo. Nama kedua adalah Tosin Adarabioyo. Didatangkan secara gratis dari Fulham yang bertujuan sebagai pemain pelapis, Tosin Adarabioyo terbukti gagal memberikan persaingan berarti untuk Levi Colwill atau pemain bertahan lainnya. Penampilannya cenderung standar dan seringkali kalah dalam duel-duel krusial di kotak penalti. Di usia 28 tahun, seharusnya Tosin berada di masa keemasan. Namun yang terjadi, ia justru hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Bagi Chelsea, menjual Tosin Adarabioyo adalah mencari keuntungan murni, karena secara akuntansi, ia didatangkan tanpa biaya transfer. Kisaran harga jual adalah sekitar 20 juta pounds sampai 25 juta pounds, dan target klub selanjutnya adalah Everton, Crystal Palace, atau klub-klub yang baru promosi ke Liga Inggris. Kita lanjut ke urutan nomor 3, yaitu Philip Jorgensen. Nama ketiga adalah Philip Jorgensen. Investasi Chelsea pada kiper muda asal Denmark sejauh ini belum membuahkan hasil. Dalam beberapa kesempatan bermain, Philip Jorgensen terlihat belum siap dengan tekanan dan kecepatan di Premier League. Statistik penyelamatannya tergolong rendah dan ia seringkali melakukan kesalahan dalam penempatan posisi, meskipun ia juga memiliki keahlian dalam melakukan build up serangan.
The Blues sedang membutuhkan kiper nomor 1 yang dominan atau kiper pelapis yang benar-benar berpengalaman, bukan kiper muda yang masih harus belajar sambil merugikan poin tim. Kisaran harga jual adalah 15 juta pounds sampai 20 juta pounds dan target klub Jorgensen selanjutnya adalah klub La Liga Spanyol, di mana Villarreal mungkin tertarik untuk memulangkannya atau klub-klub dari Bundesliga. Kita lanjut ke urutan nomor 4, yaitu Benoit Badiashile. Nama keempat adalah Benoit Badiashile. Benoit Badiashile adalah definisi dari pemain yang inkonsisten. Di satu laga, ia bisa tampil sangat elegan, namun di laga berikutnya, ia melakukan blunder-blunder konyol yang akan berujung gol. Di bawah asuhan Liam Rowe Senior, gaya main Badiashile yang lambat dalam transisi bertahan seringkali terekspos oleh pemain lawan. Dengan stok bek tengah yang menumpuk, melepaskan pemain asal Prancis ini akan memberikan ruang nafas bagi anggaran gaji klub. Kisaran harga jual adalah 18 juta euro sampai 22 juta euro dan target klub selanjutnya AS Monaco atau AC Milan yang dikabarkan sering memantau mantan bek Ligue 1 ini. Kita lanjut ke urutan nomor 5, yaitu Romeo Lavia. Nama selanjutnya atau urutan 5 adalah Romeo Lavia. Nama pemain ini diikutsertakan mungkin akan memicu perdebatan. Romeo Lavia adalah talenta besar, namun kasusnya mirip dengan Wesley Fofana, yaitu riwayat cedera. Sejak bergabung di musim 2023-2024, Romeo Lavia hampir tidak pernah fit dalam waktu yang lama. Di musim ini saja, ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan daripada di atas lapangan. Dengan adanya Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Andre Santos, serta dikabarkan manajemen akan mengincar sosok gelandang baru, posisi Romeo Lavia menjadi mubazir. Daripada terus berharap pada kebugaran yang tak kunjung datang, menjualnya saat ia masih memiliki nilai pasar adalah langkah rasional. Kisaran harga jual adalah 25 juta pounds sampai 45 juta pounds dan target klub selanjutnya adalah Liverpool yang dulu sempat meminatinya atau tim-tim besar IPL lainnya yang berani berjudi pada bakatnya. Kita lanjut ke urutan nomor 6, yaitu Pedro Neto. Nama ke-6 adalah Pedro Neto. Alasan utama untuk menjual winger lincah timnas Portugal ini adalah Pedro Neto memiliki karir yang stuck bersama The Blues. Pedro Neto sebenarnya pemain yang masih dibutuhkan oleh skuad The Blues. Jika dilihat secara statistik di musim ini, Neto sudah mengemas 5 gol dan 4 assist, dan catatan itu sepertinya tidak terlalu buruk, namun memang performanya sangat tidak konsisten. Seringkali ia terlalu egois dalam menguasai bola dan gagal memberikan suplai matang untuk para striker Chelsea. Di tengah persaingan ketat winger-winger Chelsea seperti Estevao Willian dan Jamie Gittens, lalu di musim depan akan hadir pemain sayap lainnya Giovanni Quenda, Pedro Neto terancam akan kehilangan tempat utama. Menjualnya sekarang bisa memberikan suntikan dana besar untuk membeli winger murni yang lebih dibutuhkan. Kisaran harga adalah 55 juta euro sampai 65 juta euro dan target klub Neto selanjutnya yaitu klub dari La Liga Spanyol atau klub dari Liga Arab Saudi. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu Alejandro Garnacho. Nama ketujuh adalah Alejandro Garnacho. Transfer mengejutkan dari Manchester United ini ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Ale Garnacho gagal beradaptasi dengan sistem di Stamford Bridge dan sering terlihat frustrasi di atas lapangan. Minimnya menit bermain
dan kontribusi gol yang sangat sedikit membuatnya menjadi salah satu pembelian gagal di musim ini. Chelsea harus segera memutus rantai kerugian mereka sebelum nilainya semakin turun drastis di musim-musim yang akan datang. Kisaran harga jual Alejandro Garnacho adalah 45 juta pounds sampai 55 juta pounds, dan target klub selanjutnya antara tim dari Serie A atau tim dari La Liga. Kita lanjut ke urutan terakhir, yaitu Liam Delap. Nama terakhir adalah Liam Delap, dan alasan mengapa ia harus segera dijual adalah Liam Delap sangat jauh dari level Chelsea. Didatangkan untuk menjadi solusi lini depan, namun nyatanya Delap kesulitan bersaing dengan Joao Pedro. Hanya mampu mencetak 2 gol dari 25 penampilan adalah catatan yang sangat merah bagi seorang striker Chelsea. Liam Delap terlihat kesulitan menghadapi bek-bek papan atas Premier League dan terlihat kebingungan saat bermain untuk tim besar yang dituntut mendominasi pertandingan. Liam Delap mungkin lebih cocok bermain untuk tim yang mengandalkan serangan balik daripada sistem penguasaan bola seperti Chelsea, dan catatan yang mewajibkannya untuk menjualnya adalah emosi yang meledak-ledak di atas lapangan hingga selalu berujung mendapatkan kartu kuning. Kisaran harga jual adalah 35 juta euro sampai 45 juta euro, dan target klubnya adalah Newcastle United, Everton, ataupun West Ham. Sebagai kesimpulan, saat ini skuad Chelsea terlalu gemuk yang membuat sesi latihan menjadi tidak efektif dan keharmonisan ruang ganti akan terancam. Menjual 8 pemain yang sudah kita bahas bukan hanya soal mendapatkan uang, tetapi juga soal identitas. Chelsea membutuhkan pemain yang bangga memakai logo singa di dada, bukan pemain yang hanya sekedar menerima gaji besar sembari duduk di tribun karena cedera atau performa buruk. Secara total, jika ke-8 pemain ini terjual dengan harga rata-rata, Chelsea bisa saja mengantongi dana segar lebih dari 250 juta euro. Bisa dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh manajemen dengan uang sebanyak itu untuk memperkuat posisi-posisi yang benar-benar lemah, seperti sektor penjaga gawang maupun striker house goal. Revolusi memang menyakitkan, tetapi diam dalam mediocre jauh lebih menyakitkan. Melepas nama-nama besar seperti Pedro Neto atau talenta muda seperti Romeo Lavia mungkin terasa berat bagi sebagian fans, tetapi demi kemajuan klub, keputusan sulit harus diambil. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari ke-8 nama tadi, siapakah yang paling layak segera didepak? Atau mungkin kalian punya nama lain yang menurut kalian lebih pantas untuk dijual? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian setuju dengan analisis kami. Lalu jangan lupa subscribe untuk update harian seputar Chelsea, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.